Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kita selalu diberkahi nikmat kesehatan dan senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dimanapun kita berada. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dwi Syafitra Ramadan SK M Farem selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Farmasi 2 dan teman-temanku sekalian yang berbahagia. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Andi Almiryanti dengan NIM PO 713251211001 perwakilan dari kelompok 1 sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kali ini. Baiklah, langsung saja, marilah kita menyimak dan mendengarkan materi dari teman-teman presentator dengan tema spektrofotometri UV-Vis. Kepada teman-teman yang bertugas sebagai presentator, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Ashar Nawir dengan NIM PO 713251211003. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal internasional dengan judul Secondary Metabolic Profiling of Pharmacological Active Compounds from Sansevieria cylindrica Boyer X Hook using UV, VTIR, and HPLC analysis. Nah, di sini teman-teman bisa lihat tumbuhan obat bermanfaat dalam pengobatan penyakit manusia dan tentunya berperan penting dalam pengobatan karena memiliki kandungan fitokimianya. Fitokonstituen ini memberikan sifat dan karakteristik yang berbeda pada tanaman. Sebagai konsekuensi yang diperlukan, analisis unsur kimia ini membantu untuk menentukan berbagai aktivitas biologis tumbuhan. Nah, sebagai kesimpulan, tumbuhan itu memiliki khasiat obat yang bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit manusia dan tentunya berperan penting dalam penyembuhan karena adanya kandungan fitokimia. Contohnya itu seperti flavonoid, alkaloid, fenol, tanin, asam karboksilat, terpen, asam amino, dan asam anorganik lainnya. Nah, kandungan-kandungan atau fitokonstituen inilah yang ditemukan pada tumbuhan dan menjadi pembeda dari setiap jenis tumbuhan. Sekian dari saya, untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Dewi Arnita dengan NIM PO 7132512010. Di sini saya akan melanjutkan latar belakang. Teknik yang berbeda dapat digunakan untuk menentukan dan mengkalkulasi keberadaan fitokonstituen ini dalam tanaman obat. Alat yang paling berguna dan banyak digunakan untuk tujuan ini adalah teknik spektroskopi. Spektroskopi UV-Vis adalah tes sederhana, murah, dan cepat untuk identifikasi dan fitokonstituen. Spektroskopi UV terlihat dan menggunakan cahaya di wilayah tampak atau dekat. Warna bahan kimia yang digunakan secara langsung mempengaruhi penyerapan di daerah yang terlihat. Di bagian spektrum elektromagnetik ini molekul mengalami transisi elektronik. Mungkin hanya itu. Saya serahkan kepada teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Pandi Makfiratono dengan NIM PO 7132512111013. Nah, selanjutnya itu Sansevieria cylindrica Boyer X Hook merupakan tumbuhan tahunan dari famili tumbuhan Asparagaceae. Nah, tanaman ini efektif mengobati karies, cacar, gigitan ular, kanker perut, kondisi inflamasi, flu, batuk, sakit telinga bengkak, diare, bisul, demam, dan juga memiliki sifat antihelmintik, antirematik, diuretik, pencahar, vermigo, dan antibakteri, aktivitas antiparanosom, aktivitas antioksidan, dan antidiabetes, aktivitas antimugenik, dan juga aktivitas sitotoksik. Nah, oleh karena itu, spektroskopi UV-Vis digunakan dalam penelitian ini untuk profil senyawa bioaktif dalam ekstrak etanol dan kloroform daun Sansevieria cylindrica. Baik, cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Sekian dan terima kasih. Baik, sebelumnya saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Fani Sakina dengan NIM PO 7132511014. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan bagaimana metode kerjanya. Yang pertama ada pengumpulan dan identifikasi sampel tanaman, di mana sampel tanaman Sansevieria cylindrica Boyer X Hook dikumpulkan oleh Horlicks College Campus di India, di mana setelah itu tanaman ini diidentifikasi dan diverifikasi oleh ahli taksonomi. Nah, yang kedua itu ada persiapan sampel, di mana sampel tanaman dicuci dan dikeringkan kemudian dihancurkan menjadi serbuk halus menggunakan mesin penghancur, di mana serbuk tanaman kemudian diambil dan diekstraksi dengan pelarut etanol dan kloroform. Setelah itu diuapkan sampai kering menggunakan rotary evaporator. Perkenalkan, nama saya Faradila dengan NIM PO 713251211015. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya, adapun metode analisis UV dan FTIR dan identifikasi senyawa aktif.
Analisis UV dan FTIR ini ialah senyawa yang terkandung dalam ekstrak tanaman yang dianalisis menggunakan spektrofotometer UV-Vis dan spektrofotometer FTIR untuk menentukan panjang, gelombang, dan ikatan fungsi kimia yang terkait dengan senyawa-senyawa yang ada pada ekstrak. Kemudian, identifikasi senyawa aktif itu senyawa yang terpisah pada HPLC kemudian diidentifikasikan menggunakan spektrofotometer UV-Vis dan spektrofotometer FTIR untuk memastikan keakuratan identifikasi senyawa. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Serina Noyanti dengan NIM PO713251211017. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya dengan metode kerja yang kelima, yaitu analisis data. Di mana analisis data ini berasal dari analisis data ultraviolet atau UV, VTIR, dan HLPC yang diinterpretasikan dan digunakan untuk memperoleh profil metabolit sekunder dari ekstrak tanaman tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Iis Nikmatul Hidayah dengan NIM PO713251211019. Teknik spektroskopi telah berkembang menjadi teknik yang berharga untuk profil metabolit sekunder serta kualitatif dan penelitian kuantitatif bahan farmasi dan biologi. Analisis UV-Vis dilakukan untuk mengidentifikasi fitokonstituen yang terdapat dalam dua ekstrak S. cylindrica. Spektrum UV terlihat digunakan untuk mengidentifikasi senyawa dengan ikatan Y dan pasangan elektron bebas, kromofor, dan cincin aromatik. Mungkin hanya itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Jemaima Jusman Kunananahan dengan NIM PO713251211022. Langsung saja, profil UV-Vis dari ekstrak etanol pada gambar 1 tabel 1 dipilih dari 200 nanometer hingga 800 nanometer karena rentan dari puncak yang berbeda dan garis dasar yang sesuai. Profil UV-Vis pada gambar 1 menunjukkan adanya 5 serapan puncak pada 228, 282, 307, 400, dan 666 nanometer. Dengan spektrum serapannya itu 3,73, 3,07, 2,54, 1207, dan 0,47. Kisaran untuk ekstrak kloroform dipilih dari 200 nanometer hingga 400 nanometer karena luasnya puncak yang berbeda dan garis dasar yang tepat. Profil UV-Vis pada gambar 2 menunjukkan 3 puncak serapan pada 210, 212, dan 259 nanometer dengan spektrum serapan masing-masing yaitu 3,35, 3,33, dan 1,47. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Lestari dengan NIM PO713251111024. Nah, pada spektra UV-Vis ekstrak etanol, kenampakan satu atau lebih puncak pada daerah 200 sampai 800 nanometer menunjukkan adanya gugus tak jenuh dan heteroatom seperti S, N, dan O. Dengan demikian, ketetapan posisi puncak antara 230 dan 285 serta intensitas relatif dari maksima ini memberikan informasi penting tentang sifat flavonoid. Dengan demikian, pita serapan ini khas untuk flavonoid dan turunannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya. Jadi langsung saja, pada penelitian sebelumnya telah menemukan penyerapan itu, pita dari 234 sampai 676 nm khas dari alkaloid, flavonoid, dan senyawa fenolik. Karotenoid memiliki rentang puncak dari 400 sampai 450 nm. Adanya puncak pada 600 sampai 700 nm menunjukkan adanya klorofil dalam ekstrak. Dalam hal ekstrak kloroform, keberadaan puncak dalam kisaran ini menunjukkan adanya flavonoid, alkaloid, dan senyawa fenolik dalam ekstrak. Kehadiran flavonoid, alkaloid, dan senyawa fenolik dalam ekstrak tanaman dikonfirmasi dengan spektroskopi UV-Vis analisis. Dalam hal ini, keberadaan metabolit sekunder tersebut dalam ekstrak ditunjukkan dengan adanya semua puncak dalam kisaran. Baiklah teman-teman semuanya, selesai sudah presentasi kita pada kali ini mengenai spektrofotometri UV-Vis. Saya harapkan semuanya mengerti dan paham apa yang telah disampaikan. Terima kasih pada teman-teman semua.
jalan-jalan ke Mas Tani, jangan lupa singgah ke rumah Putri. Terima kasih yang sudah menonton video presentasi dari kelompok 1 kali ini. Saya Elmi mohon pamit undur diri. Demikianlah presentasi kita pada kali ini mengenai spektrofotometri UV-Vis. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.